Nah, yang lagi ngetren sekarang adalah kasus rambut Nabi Muhammad SAW yang dibawa Kang Opik. Iya. Gimana Habib Novel menyikapi rambut yang dibawa Kang Opik? Gunanya untuk apa? Ketika dicukur rambut bagian kanan sebagaimana diajarkan sunnah mulai dari kanan, maka sahabat yang bagian kanan menerima rambut-rambut Nabi Muhammad SAW jangan sampai jatuh ke muka bumi. Kemudian sahabat yang di sebelah kiri menerima rambut-rambut Nabi Muhammad SAW yang ada di sebelah kiri. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar rambut itu dibagikan kepada para sahabat. Nah, akhirnya turun-temurun para sahabat punya simpanan rambut Nabi Muhammad SAW, termasuk istrinya Nabi Muhammad SAW punya simpanan rambutnya Rasulullah SAW. Manfaatnya apa? Di antaranya para sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menjadikan rambut ini sebagai obat untuk segala macam penyakit. Kalau tidak tertib saya nggak bakal buka lagi, dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Peninggalan Nabi dahulu, Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah, bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ahsana haza. Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut yang ada zaman sekarang tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana, hadis atau rambut? Hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan cium rambutku, tidak ada, tapi kita tahu itu boleh. Ikhwani rahimakumullah. Nah, yang lagi ngetren sekarang adalah kasus
rambut Nabi Muhammad SAW yang dibawa Kang Opik. Ya, gimana Habib Novel menyikapi rambut yang dibawa Kang Opik? Jawabannya sederhana. Itu kan Kang Opik meyakini itu rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau peroleh. Betul ya? Nah, berpulang kepada Anda yakin gak itu rambutnya Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau yakin ya dapat barokah. Kalau nggak yakin ya nggak dapat barokah. Itu yang pertama. Kemudian kalau ternyata itu rambutnya Nabi Muhammad SAW, manfaatnya apa? Ada yang nanya gitu ya. Ini rambutnya Rasulullah, manfaatnya apa? Ya yang nanya begini kadang nggak jelas orangnya. Masa rambutnya Rasul ditanya manfaatnya apa? Rambutnya Rasul sama dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa menginjak rambutnya Rasul dengan niat menghina, maka dia menginjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mencintai rambutnya Rasulullah, maka dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Siapa mengagungkan rambutnya Rasulullah, berarti dia mengagungkan Rasulullah SAW. Siapa memandang remeh rambut Nabi Muhammad SAW, berarti dia meremehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidahnya Muslim. Jadi Muslim itu semua bagian dari tubuh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada yang membiarkan satupun rambut Nabi Muhammad SAW jatuh ke muka bumi, dan Nabi sendiri SAW tidak mengizinkan rambutnya jatuh ke muka bumi. Makanya saat Nabi Muhammad SAW potong rambut alias cukur, maka Rasul udah siapkan sahabat di sebelah kanan dan Rasul siapkan sahabat di sebelah kiri. Gunanya untuk apa? Ketika dicukur rambut bagian kanan sebagaimana diajarkan sunnah mulai dari kanan, maka sahabat yang bagian kanan menerima rambut-rambut Nabi Muhammad SAW jangan sampai jatuh ke muka bumi. Kemudian sahabat yang di sebelah kiri menerima rambut-rambut Nabi Muhammad SAW yang ada di sebelah kiri. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar rambut itu dibagikan kepada para sahabat. Nah, akhirnya turun temurun para sahabat punya simpanan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istrinya Nabi Muhammad SAW punya simpanan rambutnya Rasulullah SAW. Manfaatnya apa? Di antaranya para sahabat, ya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjadikan rambut ini sebagai obat untuk segala macam penyakit. Kalau mereka ada yang sakit, mereka datang ke sahabat yang punya rambutnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka berobat dengan rambut tersebut. Rambutnya Nabi SAW dikasih air, diletakkan di satu bejana, diminumkan, langsung sembuh. Kenapa? Itu rambut yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari tubuh yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bagian dari tubuh yang paling sempurna di jagat raya, ciptaan Allah yang paling hebat di alam semesta. Jangan samakan rambut Nabi SAW dengan rambutmu, wahai kawan, terutama rambut yang nyuting di depan saya. Kang Kriwil itu julukannya. Ya beda. Rambutmu gak manfaat. Gitu kan ya? Ya, rambutnya Nabi SAW ya full manfaat. Nah ini kalau repot ini, kalau ada muslim mukmin kok menganggap rambut Nabi nggak ada manfaatnya. Halo, jelas atau nggak jelas? Nah, saya gregetan soalnya, gemes. Jadi rambut Nabi SAW itu harus dimuliakan sama dengan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagian dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Itu kaidahnya begitu. Dan ini yang dipahami sahabat. Makanya Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu tidak membiarkan topi bajanya yang digunakan berperang ketika jatuh, atau diriwayat mengatakan pecinya ketika jatuh, tidak dibiarkan jatuh. Padahal itu dalam kancah peperangan yang luar biasa. Sayyidina Khalid bin Walid justru maju berusaha untuk ngambil topi tersebut, mempertaruhkan nyawanya.
Nah, saat selesai topi berhasil diambil, maka sahabat nanya, kenapa ini kok kamu berjuang mati-matian ngambil topi? Jawabannya bukan topinya, tapi sesuatu di dalam topi tersebut. Ada apa? Di situ ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Selama aku berperang dimanapun, aku pakai topi yang ada rambutnya Rasulullah. Tidak pernah peperangan itu kalah. Aku selalu menang. Artinya sahabat pun mendapatkan kemenangan berkat rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak seberapa. Yang lebih hebat itu akidahnya sahabat. Dan aku tidak mengizinkan rambut Rasul diinjak oleh orang-orang kafir. Makanya aku pertaruhkan nyawaku untuk melindungi rambut Nabi Muhammad SAW dari injakan orang-orang kafir. Luar biasa. Begini akidahnya muslim terhadap nabinya. Maka jangan mau akidahmu dirubah oleh orang-orang yang tampaknya punya gelar macam-macam. Gelar gak mengukur kepandaian, gelar gak mengukur kepinteran. Kadang orangnya kelihatannya bodoh tapi pandai tentang Allah dan Rasulnya. Kadang orangnya kelihatan pinter tapi bodoh tentang Allah dan Rasulnya. Maka jadilah engkau orang yang pandai tentang Allah dan Rasulnya. Walaupun kamu gak lulus TK, gak pernah TK, gak pernah SD, gak pernah SMP. Sekolah-sekolah itu hanya gelar, tetapi pengertianmu, pengetahuanmu tentang Allah dan Rasulnya, itulah keilmuan yang sejati. Dah jelas, mantap, mantul, mantap betul kata orang. Gitu, baru gitu aja kok sudah bingung. Ya, rambutnya Nabi Muhammad SAW sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau dikatakan Rasul hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, salah. Kalau warisan Nabi SAW hanyalah Al-Quran dan Sunnah, salah. Ya, salah. Kenapa? Karena hadis yang sahih menyebutkan inni tarikum fikum tsaqalain, kitabullah wa itrati, atau kama qala sallallahu. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang berat, dua hal yang besar, dua hal yang agung. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa itrati ahla baiti, anak keturunanku, keluargaku. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi tinggalin kanjeng Nabi itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada putu-putunya, ada cucu-cucunya. Alhamdulillah Indonesia turah-turah putu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Indonesia banyak anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah SAW, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kepada Al-Quran dan kepada anak cucuku, tidak mungkin kalian akan tersesat. Karena keduanya itu nanti akan mendatangi aku di telaga, dan keduanya itu nanti akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita nomor satu apa? Alimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan anak cucumu untuk anak-anakmu untuk tiga hal. Yang pertama apa itu? Ajarkan cinta Nabi. Yang kedua ajarkan cinta keluarga Nabi. Yang ketiga baru ajarkan membaca Al-Quran. Sebab kalau orangnya pandai Al-Quran gak cinta keluarga Nabi, gak cinta Nabi, ya jadinya itu dianggap rambut Nabi biasa-biasa saja. Aneh mengatakan rambut Nabi manfaatnya apa? Kalau jubahnya, sandalnya kan bisa dilihat dari sisi budaya. Padahal jubah dan baju itu cuma nempel ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau rambut itu bagian dari tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan orang yang nggak paham seperti Sano, ya, kasihan. Sahabat mati-matian memperjuangkan rambut Nabi, dia menganggap rambut Nabi nggak ada manfaatnya. Loh, tapi Habib itu kan rambutnya belum tentu betul yang di tempatnya Kang Opik itu. Betul nggak betul itu urusannya yang meyakini, betul kan ya? Nah, tapi kalau itu diyakini rambut Nabi betul sallallahu, atau rambut Nabi yang itu atau yang bukan itu wajib dimuliakan dan wajib diagungkan. Bib itu nggak musyrik. Aduh dul kok bodoh pol awakmu. Kamu menciumi istrimu aja nggak musyrik kok ya. Kadang orang-orang tuh nggak cetok. Saya menciumi rambut Nabi, saya mengagungkan rambut Nabi, musyrik enggak? Loh, kamu mengagungkan istrimu aja nggak musyrik kok. Mengagungkan istrimu seakan-akan lebih dari Allah. Seakan-akan ya, oh tanpamu hidupku hampa terasa. Ya Allah, gak cetok, gak waras yang ngomong.
Itu enggak musyrik kok. Itu namanya ungkapan cinta. Kamu sama suami ngomong seperti itu, oh belahan jiwaku ya. Itu enggak musyrik. Lantas bagaimana dengan manusia yang wajib dicintai, manusia yang wajib diagungkan? Allah yang nyuruh mengagungkan, Allah yang menyuruh kita mencintai, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, tentunya bukan kemusyrikan, itu justru keimanan. Justru keimanan. Maka orang yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tidak mau memuliakan Rasulullah SAW, bukti kalau imannya tanda tanya, gedenya luar biasa. Ngaku iman, tapi kok nggak mau mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti syahadat Rasulnya itu penuh dengan cacat. Galak Habib Novel. Kalau bab cinta Nabi kita harus tegas. Ya, cinta Nabi harus tegas, jelaskan sama semua orang. Bon, cekap, dah. Judulnya ngaji gaduh-gaduh. Selesai urutan rambutnya Nabi SAW yang ada di Kang Opik, selesai, betul? Dah, cukup jelas toh? Hadisnya yang sahih super turah. Nah, jadi kalau yang mau paham datang ke sini tak ajari. Cuman kalau untuk bahas itu saja, Masya Allah, nanti eman-eman kita udah termasuk orang-orang yang mengagungkan Nabi toh. Dah, jadi nggak usah banyak-banyak ilmu tentang itu. Kenapa? Yang lain aja. Yang itu kita sudah khatam, sudah lulus insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah sekarang tentang masalah orang bodoh sama orang pandai. Nah ini cocok ini. Mari minum. Monggo tunjuk. Maksudnya saya mau minum gitu. Alhamdulillah. Air, Masya Allah. Saya minum teh sama Ustaz air tip. Oh ya gitu. Ini nggak apa-apa. Saya takut kualat nanti. Bukan ucapan ulama harus kita dengarkan melebihi ilmu kita. Praktek langsung. Betul Ustaz. Enak air daripada teh. Alhamdulillah. Soalnya barusan minum kopi. Alhamdulillah. Definisi orang bodoh dan orang pandai dalam ilmu hakikat. Dalam ilmu hakikat. Saya mau nanya boleh? Ada sarjana S3. Di depannya ada lubang 100 meter. Lubang besar 100 meter. Terus dikasih tahu sama orang yang nggak pernah sekolah, TK nggak pernah, SD nggak pernah, SMP nggak pernah, SMA nggak pernah. Orang tadi bilang, Mas, mohon maaf, hati-hati, di depan ada lubang 100 meter. Nah, yang lulusan S3 itu ngomong, nggak ada lubang, mana lubang? Pertanyaan saya, ini yang bodoh yang mana? Yang lulus S3 atau yang nggak pernah sekolah? Hah? Jadi Anda bilang sarjana S3 itu bodoh. Yang bodoh Anda atau dia? Nanya ini. Mana yang bodoh? Yang nggak pernah sekolah atau sarjana S3? Sarjana S3. Bodoh. Yang nggak pernah sekolah, oh pinter, berarti lebih baik nggak usah sekolah, betul kan ya? Lebih baik nggak usah sekolah kalau tidak bisa membedakan mana lubang dan mana bukan lubang, mana bahaya dan mana yang tidak bahaya, betul? Berarti ukurannya bodoh dan pandai itu banyak ilmu atau paham? Paham. Jadi kalau banyak ilmu nggak paham berarti bodoh. Kalau nggak punya ilmu banyak tapi paham berarti pintar. Ini menurut Anda loh ya, bukan menurut saya loh ya. Saya cuman bolak-balik. Nah, dalam ilmu hakikat, hakikatnya orang pandai itu yang paham Allah Subhanahu wa taala. Paham Tuhannya.
Itu orang pandai. Hakikatnya orang sholat itu yang khusyuk. Ya, yang khusyuk. Sama-sama sholat. Yang satu ini sarjana S3, belajar tentang sholat sampai ngelotok. Yang satu ini belajar sholat pokoknya tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan, mana rukunnya selesai. Sunnahnya kan nggak paham dia. Yang satu sholat dengan semua sunnahnya, ya dengan semua sunnahnya, tapi nggak khusyuk. Yang satu cuman yang wajib-wajib saja rukun, Allahu Akbar, tapi khusyuk. Mana yang diterima sama Allah Ta'ala? Yang khusyuk. Yang khusyuk ini hakikatnya sholat. Amal, yang satu sedekah 200 triliun tapi nggak ikhlas. Yang satu sedekah 1 rupiah tapi ikhlas. Mana yang lebih besar pahalanya? 1 rupiah tapi ikhlas. Tapi jangan dijadikan dalil buat orang-orang pelit. Ya lebih baik saya kan nyumbang 100.000 beb tapi ikhlas daripada saya 1 juta tapi nggak ikhlas. Dalam kasus ini saya akan katakan kepada beliau, lebih baik kamu nyumbang 10 juta tapi nggak ikhlas. Nggak apa-apa, nanti bagian saya mendoakan mudah-mudahan sedekahmu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah doa saya kabul, sedekahmu nggak kabul, doa saya kabul, selesai. Jangan pakai ketidakikhlasanmu untuk dalil pelitmu. Paham nggak ini? Paham? Ya. Balik lagi ke bodoh dan pandai boleh. Jadi orang pandai itu orang yang paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang-orang Arab itu orang yang paling pandai. Orang yang paling pandai. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di Arab dengan bahasa Arab, nabinya juga orang Arab. Gak bisa kamu belajar Al-Quran dari terjemahan Al-Quran, gak iso. Gak bisa. Harus paham bahasa Arab. Dan orang Arab itu orang yang paling paham bahasa Arab. Makanya ketika orang Arab mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Bilal itu kan nggak belajar macam-macam loh ya. Belajar macam-macam enggak? Enggak. Cuman disuruh syahadat. Begitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyawanya diminta, dikasihkan kok. PN nyawaku, mati gak paten. Ambil nyawaku, mati gak jadi masalah. Itu orang-orang di masa itu yang jeblok kabeh. Iki piye iki? Dikasih duit, emoh. Dikasih istana, emoh. Nyawanya diambil, PN. Ini manusia macam apa ini? Karena udah paham betul, asyhadu, aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Ini orang Arab kalau udah bilang begitu paham betul. Yang bisa nolong saya hanya Allah, yang bisa bebaskan saya hanya Allah, yang bisa cuman Allah, yang maha ngerti cuman Allah, yang sugih cuman Allah, yang ada cuman Allah, semuanya nggak ada. Paham itu. Sehingga hidupnya gak ngurus manusia. Maksudnya manusia mau tingkah model apapun gak ngaruh, karena dia lihat Allah, terusnya lihat Allah, 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 Allah. Nyantai, tenang. Paham gak? Kayaknya manduk-manduk. Tapi kira-kira paham gak ya? Boleh saya kasih contoh? Boleh? Ya, mbak dibuat contoh boleh ya? Boleh. Mbak sudah syahadat semua toh? Ya sudah toh ya, masa enggak? Kok jawabnya takut kenapa ini? Boleh saya nanya Mbak? Kalau sampai suatu saat nanti, semoga tidak terjadi, seandainya terjadi, ternyata suamimu kemudian menikah dan menikah dan menikah dan menikah lagi, alias suamimu nanti awalnya kan kamu istri pertama. Nah nanti tiba-tiba kamu juga jadi tetap istri pertama, cuman suamimu punya 3 istri lagi. Pertanyaan saya, gimana perasaan? Apa? Sakit. Jawabnya sakitnya sama sakit. Sakit. Betul, sakit. Oke, sakit. Wajar atau enggak wajar? Wajar kan? Sakit. Pertanyaan saya kedua, apa sikapmu selanjutnya?
minta cerai, minta ganti, gitu. Ini wajah-wajah bingung jawab. Saya kasih contoh kasus yang paling berat buat perempuan ya. Nah, pertanyaan ketiga, kamu berkeluh kesah atau nyantai? Berkeluh kesah ya. Hidupku hancur. Kenapa aku dahulu menikah dengannya? Kenapa aku tertipu oleh parasnya? Bla bla bla. A to Z. A sampai Z. Betul begitu Mbak? Kurang lebih ya. Ada mengatakan betul, ada mengatakan tidak. Ya karena lebih parah. Ini kan contoh saya nggak parah-parah amat gitu ya. Beda dengan orang yang udah kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah kenal Allah taala, contohnya nih suami istri di suatu tenda, istrinya cantik pol. Mas coba bayang no poso lagi. Poso ini. Istrinya cantik pol ayu nih. Ini orang soleh lihat di tenda kok ada suami istri ya, yang jamu dia, istrinya cantik pol, suaminya welek pol. Ya. Di depan sini nggak ada, oh ini ganteng-ganteng ya, kalau toh jelek nggak pol kan ya, aman. Ini welek pol. Ya, saya pun akan heran. Ini orang soleh loh, orang soleh nanya sama sang perempuan tadi, maaf bu, mohon maaf, kamu ini cantik pol, kok suamimu welek pol? Maaf. Maksudnya bagaimana kamu bisa menjalani kehidupan seperti ini? Senyum. Wanita tadi senyum. Cukup sebuah kebahagiaan buat saya bersabar punya suami yang seperti ini. Dan orang yang sabar pahalanya surga. Dan cukup kebahagiaan buat suami saya punya istri yang secantik ini, karena dia bisa bersyukur setiap saat, dan orang yang bersyukur pahalanya surga. Kami berjalan kepada Allah Ta'ala, aku dengan sabar, suamiku dengan syukur, maka kami bisa bergandengan tangan bersama ilal jannah. Keren bro, mantul, mantap betul. Kenal Allah. Paham Mbak? Jadi nanti kalau suamimu menikah lagi, kamu masuk bagian yang mana ini? Syukur atau sabar? Jawab enggak sabar, enggak syukur, Beb. Pokoknya enggak mau ya. Enggak mau. Nah ini loh contoh orang kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang udah kenal Allah taala itu hidupnya enak. Enggak ada yang enggak enak. Semua yang dilihat Allah itu orang udah syahadat gitu. Ini namanya orang pinter. Walaupun gak pernah sekolah, pinter. Walaupun tahunnya cuma sholat 5 waktu, itu pinter, pandai. Nah, orang sekolahnya dur-dur, mondoknya 20 tahun, sandalnya hilang di masjid, pengumuman satu kampung. Sandalku hilang di masjid, sandal saya hilang di masjid. Di masjid loh. Bener, di masjid. Bayangkan di masjid hilang. Masya Allah. Iki goblok. Orang bodoh. Pol. Kenapa? Satu, dia menuduh di masjid ada maling. Ya, berarti dia su'dzon pada saudara muslimin, muslimat. Nyatanya sandal saya hilang di masjid. Hilang di masjid belum tentu dicuri orang. Satu, bisa jadi kamu pikun. Salahkan dirimu sendiri, kamu pikun, kamu lupa naruh. Bisa terjadi atau nggak bisa terjadi? Bisa, kamu mesti tahu kan? Ya, pernah ngalami, lupa naruh, bingung, bitku hilang. Bitku hilang, rupanya salah parkir. Katanya bitnya hilang. Sandalnya salah naruh, bingung pulang gitu kan ya. Sedumumnya sak kampung. Besoknya imamnya moro, maaf Pak, ini saya temukan sandal Bapak di dekat toilet. Oh iya, lupa saya. Kemarin saya bawa ke sana, tiwas fitnah sak masjid. Itu minta maafnya gimana coba? Minta maafnya gimana itu? Ya, kamu pikun. Yang kedua,
Bisa jadi ada sandal yang kembar dengan sandal kamu, kembar mirip, ya mirip. Orang yang punya sandal mirip kamu mengira sandal kamu sandal dia dipakai, itu namanya nggak sengaja, salah pakai. Makanya kalau punya istri jangan mirip-mirip istrinya orang lain. Jadi kalau salah pakai, naudzubillah min dzalik, salah gandeng. Saya pernah itu salah gandeng. Loh ya, itu terjadi dengan diri saya, pernah salah gandeng gitu. Jadi saking khusyuknya saya berdiri, ya. Kemudian istri saya itu izin ke toko sebelah gitu kan. Saya lagi jalan gitu. Terus saya pegang gini aja, ayo jalan. Ternyata istri orang gitu. Oh, maaf. Kaget aku, Masya Allah. Itu sekali Habib Novel bisa salah gandeng, apalagi kamu. Paham enggak maksud saya? Artinya manusia itu tempatnya alpa, tempatnya lupa. Ya, tempatnya alpa, tempatnya lupa. Maka orang yang pandai enggak begitu. Dia begitu sandalnya hilang di masjid, yang dituduh dirinya sendiri, mungkin saya lupa naruh. Kan begitu. Yang kedua kali, oh mungkin ada orang salah pakai sandal. Ya udahlah, ikhlasin, selesai. Enggak nuduh orang mencuri. Enggak nuduh orang mencuri. Kecuali ketokan cetrok-cetrok ada yang mengambil, ya. Kemudian kamu tidak mas sandalku, terus lari orangnya, itu maling betul. Paham tuh? Iya. Clear? Jadi sudah tahu bedanya orang pandai sama orang pinter? Oh, agak tahu. Jangan tertipu zaman sekarang. Masya Allah, bener nih zaman sekarang nih gelarnya macam-macam. Kan santri-santri nggak punya gelar toh? Enggak, belum. Tunggu saya presidennya nanti tahun 4000 Masehi. Janji saya kalau kepilih jadi presiden RI tahun 4000 Masehi, seluruh santri se-Indonesia Raya lulus pesantren, saya kasih gelar sarjana pesantren, SP, selesai. Oh, cita-cita kan boleh loh ya. Boleh. Untung kedua calon presiden nggak ada yang ngambil itu. Belum, itu jatah saya nanti tahun 4000 Masehi. Nah sekarang kan enggak, yang kuliah ya di dalam negeri atau luar negeri baru dapat gelar. Itu bukan ukuran kepandaian, bukan ukuran kepandaian. Pandai kalau kamu betul-betul paham Tuhanmu. Gelarnya banyak, korupsi. Pandai atau bodoh? Ya katanya maling, pinter. Menurut maling pandai. Sesama koruptor mengatakan pandai orangnya, itu. Orang yang beriman, ini orang bodoh ini. Ini orang bodoh karena dia menganggap Allah nggak ada, seakan-akan begitu. Dan dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sangat bodoh. Orang yang pandai itu tahu Allah. Orang yang pandai kenal Allah. Orang yang pandai yang diingat Allah. Orang yang pandai ya tadi ulama, orang yang alim itu al-khasyah kulluh. Rasa takut dalam hatinya pada Allah luar biasa. Jelas. Jadi pilih jadi orang pandai atau bodoh? Pandai. Walaupun oh gitu, gak enak ya. Pandai walaupun pandai ya, jangan pandai walaupun bodoh. Ya kita belajar yang pinter, ya tapi jadi orang yang pandai. Makanya kalau kita lihat sejarahnya para auliyaus sholihin, orang-orang yang soleh, mereka itu punya tingkat kepandaian yang nggak masuk akal. Ya tingkat kepandaian yang nggak masuk akal. Pandainya itu membuat kita tercengang. Ya, pandainya membuat kita tercengang. Sampai rela cerita dikit boleh ya? Nah, itu loh, perampok tuh pandai atau bodoh? Nah, merampok kan bodoh ya. Tapi ada perampok yang rodok pinter. Kok bisa perampok rodok pinter? Iya, ada satu orang menitipkan barang sebelum masuk hutan. Dia tahu hutan itu banyak perampok. Di luar hutan dia bawa emas itu ditutup pakai kain, dititipkan sama orang yang tinggal di gubuk di luar hutan. Titip ya, ini barang saya, karena di hutan banyak perampok, jadi saya tidak masuk lewat sini. Nanti saya pulang dari luar kota lewat sini lagi saya ambil. Oke, sip, saya jaga amanatmu. Pergi dia, betul di hutan rombongannya dia dirampok, dia aman. Perampok dulu tuh perampoknya santun, cuman cari harta, bukan cari nyawa. Nggak ada urusannya sama nyawa. Bawa sini hartamu. Nggak bawa harta, aman orangnya, aman hartanya.
Dan perampok dulu kalau ngerampok tuh ya milih-milih. Ya kalau sandal ya nggak dirampok. Yang dirampok hanya duit. Nah handphone elek nggak ganggu. Yang masuk tuh handphone yang mahal gitu. Dah bebas dia. Pulangnya lewat situ lagi menuju kemah menuju rumah yang dititipi gubuk tadi. Ternyata di rumah itulah justru berkumpul semua perampok. Bingung dia, loh. Nah, kok perampoknya kumpul di sini semua? Nah, ternyata orang yang dia titipin tadi itu tampak lagi sholat. Selesai sholat, yang lain lagi makan, dia nggak makan. Maka penasaran dia nanya sama kawanan perampok tadi. Oh, perampoknya nyantai, nggak ada rasa takut. Nama juga perampok. Mas, ya. Itu tadi yang sholat tadi siapa? Oh, itu bos kami, pimpinan kami. Ladala. Jadi ki emas 3 kilo tak titip ke pimpinan perampok nih. 3 kilo dibungkus dititipkan pimpinan perampok. Nah, kenapa dia nggak makan? Nah, ini hari Senin, dia puasa. Nah, tadi dia sholat apa? Duha. Kalah santri kalah. Duha. Akhirnya disamperin. Begitu lihat orang tadi, pimpinan perampok mengatakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ambil titipannya ya? Iya, dikeluarkan belum disentuh, masih ketutup rapat, diserahkan. Maka nanya yang nitip tadi, Bapak enggak buka ini? Enggak. Kenapa enggak dibuka? Apakah saya sebagai perampok tidak boleh punya sifat amanah? Keren. Masya Allah, perampok punya sifat amanah. Titel macem-macem ngerampok uang rakyat. Jadi koruptor ya, naudzubillah min dzalik. Jadi pandai mana ini? Perampoknya gitu ya. Subhanallah. Nanya lagi nih, penasaran. Loh, kamu nih aneh, kamu mimpin orang merampok, tapi kok kamu punya sifat amanah, sholat duha, kemudian kamu juga puasa Senin Kemis? Jawabannya sederhana. Ya karena itu, karena saya paham saya banyak dosa, maka saya membuat waktu-waktu di mana saya berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap lewat puasa sunnah saya, sholat sunnah saya, dan sifat amanah saya ini, Allah itu menerima ya genjatan senjata saya, perdamaian saya. Ramu dengkar musgor ini. Bawa sini dah, masnya bawa sini. Pulang. Berapa tahun kemudian berangkat haji. Nah, dulu kan haji nggak seperti sekarang ya. Jadi orang itu tawaf ya enak, cium hajar aswad ya enak, hijir Ismail ya enak, sepi gitu loh ya, nggak ramai. Ada orang kok nangis sesenggukan, terus doa, didengarkan, dilihat, ini kan pimpinan perampok itu ya. Rampung dicedai diparani, Pak, kamu pimpinan perampok itu kan? Nah kok sekarang doa di sini ngapain? Allah menerima pengajuan gencatan senjata saya. Maksudnya ya saya dikasih Allah hidayah dan taufik sehingga saya berhenti merampok. Loh, tapi kan jadi perampok itu kan dosanya berhubungan sama orang lain, nggak asal tobat. Kamu kan harus mengembalikan atau minta maaf. Itu sudah saya lakukan. Kok bisa? Oh, saya itu perampoknya administrasi tertata dengan bagus. Ya, saya ini nggak sembarang perampok. Sasaran saya, jumlah yang akan saya rampok itu nama lengkap, alamat, nomor telepon ya, share lokasi ya, kemudian di log GPS-nya udah semua. Jadi begitu saya tobat itu saya samperin satu persatu, kembalikan duitnya, nggak punya duit. Nah, terus gimana? Ya saya bilang mohon maaf, dulu yang rampok kamu saya rampok jumlahnya sekian, saya ini tobat, sekarang terserah mau dipenjarakan boleh, ya dimaafkan juga saya senang. Yang penting saya minta dimaafkan, kalau memang harus dipenjara bawa saya ke kantor polisi. Semua orang yang saya samperin semua memaafkan. Keren. Wani coba orang wani ya. Minta maaf sampai seperti itu. Akhirnya apa? Dikasih itu tobat sama Allah Ta'ala. Ini orang yang pandai tentang Allah, paham rahmatnya Allah itu gak tertutup terhadap siapapun, maka dia berusaha dengan apa yang dia bisa. Jadi dalam merampoknya dia pun takut sama Allah Ta'ala, sehingga dia udah siapkan semua detail itu ya. Nanti kalau saya tobat itu jalan tobatnya jelas, alamatnya jelas ya, dan nanti kalau mau mengembalikan juga jelas. Paham enggak ini?
Nah, berarti kalau ada orang sekolah tinggi-tinggi, nyantri lama-lama, tapi terus kok benci sama turunan Kanjeng Nabi, bodoh atau pandai? Bodohnya luar biasa. Kenapa? Karena mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW bagian dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada orang sekolah nyantri lama-lama, tapi kok benci dengan muslim yang lain, bodoh atau pandai? Bodoh. Karena mencintai muslim yang lain adalah bagian dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Siapa enggak mencintai muslim yang lain, siapa enggak mencintai cucu-cucu Nabi, maka dia orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Lah ya kan, umat Islam kan umatnya Rasulullah, betul? Ya kalau umatnya Rasulullah dibenci, Rasulullah senang atau marah? Ya marah atau ya? Kamu kok benci umatku? Allahnya marah enggak? Marah. Orang bongkar aib muslim, Allah akan bongkar aibnya dunia akhirat. Ancamannya Allah seperti itu. Siapa menggunjing keburukan muslim yang lain, dosanya lebih berat daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Saking Allah enggak suka sama orang yang membenci orang lain. Kalau kamu dengki iri dengan nikmat yang dimiliki saudaramu sama muslim, maka dengki irimu itu akan membakar semua kebaikanmu seperti api membakar kayu. Begitu loh Islam. Gak boleh benci muslim yang lain, apalagi cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya nyantri lama kok benci cucu Nabi, berarti bodoh. Nyantri lama kok benci muslim yang lain, berarti bodoh. Yang pintar tidak akan benci pada siapapun, hatinya akan penuh cinta. Jelas? Jam 12:07. Malam ini kan malam gaduh-gaduh, jangan banyak-banyak dulu. Nah, besok mulai pertandingannya. Setuju? Nah, ini istirahat malam Jumat, tadi kan sudah sholat lama. Nanti tahajud mau ikut boleh, nggak ikut juga boleh. Satu is juga udah saya kasih keringanan. Nanti cukup witir 8 rakaat, jangan baca 1 juz, karena menurut laporan yang ada subuhnya teler semua. Ya saya pantau dari Jepang tuh laporan masuk subuhnya pada teler nih, karena nggak kuat digenjot tahajud 1 juz ya. Sebelumnya juga sholat taraweh 1 juz seperempat dan sebelumnya kajian. Nah terakhir untuk malam hari ini ya, besok kita lanjut. Besok kajiannya tentang asal usulmu. Penting lu ya. Kamu kan alien semua ini. Kita ini kan alien, saya aliens, kamu aliens. Kita ini aliens kan harus tahu asal usul kita dari mana. Sekedar info saudara-saudara, mohon maaf, ini wajah-wajah aliens. Kenapa? Karena aslinya bukan dari bumi. Betul kan? Gak ada, kita dari planet lain. Dari planet lain landing di muka bumi, numpang tubuhnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, dititipkan sama Allah di dalam situ. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa reproduksi terus sampai sekarang jadi anak cucu yang luar biasa. Asal kita bukan dari sini. Besok insya Allah saya jelaskan wani biro. Asal usul manusia penting loh ya. Manusia kok nggak tahu jati dirinya, manusia nggak tahu asal usulnya, manusia nggak tahu dahulunya dia siapa, dari mana dan bagaimana. Tapi sibuk meneliti yang lain kan nggak jelas. Ya kita teliti diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, apa kamu enggak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita belajar diri kita, nanti adanya subhanallah dan pede hidup di bumi. Iya, bumi itu dalam genggaman kita, kecil cilik. Ya, bumi itu kecil karena kita sebagai manusia ini penakluk bumi. Bumi ini semua dijadikan semuanya itu melayani manusia. Bocoran ya, boleh. Benih jambu ditaruh di dalam bumi. Saya mau nanya, kita yang membesarkannya jadi jambu atau bumi yang membesarkannya jadi jambu? Bumi yang membesarkannya jadi jambu, betul kan? Jambu. Iya. Benih semangka, kita yang membesarkannya jadi semangka atau bumi yang membesarkannya jadi semangka? Bumi yang membesarkannya jadi semangka. Jadi bumi itu ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk melayani manusia. Manusia tinggal tik tik tik, bumi yang bekerja. Subhanallah. Besok keterangannya.
Ayatnya ada Habib, wadah. Hadisnya wadah. Lengkap semuanya. Mau belajar besok? Ya, nanti kalau udah pinter jangan bodoh ya. Kalau udah pinter jangan bodoh. Maksudnya udah pinter jangan bodoh, ya semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang kenal Allah semakin tawadhu terhadap orang lain. Ya, tawadhu kepada makhluk Allah yang lain. Karena merendahkan diri bukan pada makhluk Allah yang lain, merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Oh ya Allah, aku ini kecil. Ya, ini makhluk-makhlukmu ini jauh lebih mulia. Ya Allah, tidak ada kesombongan dalam hatinya. Karena sombong itu musuh utama yang harus disingkirkan dari hati manusia. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Is, cuman beliau cara menjelaskannya terlalu tekstual. Ya, itu loh anaknya orang kaya yang gak jelas tadi tuh, paham tuh? Bapak gak kenal saya. Dijawab sama Malik bin Dinar, ya siapa tadi? Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala menjawab, wah saya kenal kamu, sangat kenal. Siapa saya? Kamu itu aslinya dari mani. Kamu aslinya dari mani yang kotor dan menjijikkan. Mani itu kotor dan menjijikkan, betul. Yang punya aja jijik kok. Ayo bener toh? Bener toh? Yang punya aja kalau itu keluar jijik atau enggak jijik? Jijik. Jijik dalam segala makna, rasanya juga jijik. Dia lihat wujudnya juga jijik, tapi suci. Ya, tapi suci. Kemudian ternyata kamu itu jalan-jalan kemana-mana bawa kotoran. Jadi kalau kita mau sombong dikit, saya mau jelaskan pada mas-mas dan mbak-mbak, yang cantik-cantik dan yang cantik, yang ganteng-ganteng dan yang ganteng, mohon maaf, Anda adalah WC berjalan. Paham? Namun WC kakus berjalan kok gaya kakus. WC jalan, ini WC toilet, ini loh WC. Betul loh, betul. Ini WC berjalan ini. Keluar aromanya dikit semua jauh. Betul. Coba kalau kamu keluarkan depannya orang-orang, ditempeleng enggak kamu? Ditempeleng. Gitu kok mau gaya, aku sugih, aku ganteng. Sorry mas, WC. Kamu toilet berjalan. Jangan sombong. Dengan apapun yang kamu miliki, kamu toilet berjalan. Yang namanya toilet semegah apapun tetap toilet. Yang namanya WC semegah apapun WC. Nanti kalau kamu mati, ya WC mati, Masya Allah, jifah, kamu akan jadi bangkai yang busuk. Saya mau nanya, sorry ya mas ya, kalau ada perempuan cantik dan itu istrimu, Wahyu Pol, insya Allah amin, 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 amin toh, amin. Tuh Mas Takim aminnya khusuk, Mas Takim itu, Wahyu Pol, bojomu Ayu Pol, setelah panjang umur fitoatillah, alhamdulillah bojomu mati sih. Kamu pilih yang meninggal kamu duluan atau istrimu dulu nanti? Loh kan tuh bisa jadi duda atau istri jadi janda kan begitu ya, kenyataan hidup ya. Nah ternyata ini istri yang meninggal duluan. Saya nanya, secantik-cantiknya istrimu, kamu disuruh nemeni 40 hari di samping jenazahnya, mau atau enggak mau? Ya enggak. Manusia itu sudah begitu zatnya, oh enggak. Ini lama-lama jadi aromanya berubah. Sepuronipun didiamkan seminggu, mulai jeblos, kotorannya keluar, cacingnya keluar, jifah, bangkai dihaluskan jadi mayat. Ya, lebih halus lagi jenazah. Coro kasare bangkai. Apa? Batang itu kan juga enak toh ya, ojo ngono. Ya ngono-ngono tapi ojo ngono gitu ya. Batang gitu. Ya memang betul ya batang. Lah gitu kok sombong, gitu kok
sombong, wah aku ganteng. Jadi kalau kamu ketemu orang ganteng sombong, ya cukup kamu batin dalam hati, sakno kakus sombong. Selesai. Orang punya pangkat tinggi di masyarakat sombong, kamu cukup ngomong sakno kakus sombong. Bodoh berarti itu. Bodoh. Jadi orang sombong itu orang yang sangat bodoh. Maka jadilah orang yang pandai merendahkan diri, kenal Allah Ta'ala, hidupnya tenang, nyaman, nyantai. Kenapa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Dah, jadi urusan rambut tadi selesai? Selesai. Urusan bodoh pandai selesai? Selesai. Nah, urusan yang lain saya jelaskan dikit lagi boleh? Bab utang. Kenapa punya utang harus santai? Jawabannya, punya utang tuh harus dibayar. Betul? Nah, kenapa kamu santai? Sederhana. Siapa berhutang? Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Siapa utang niat bayar, nanti Allah yang akan melunaskan. Siapa hutang niat gak bayar, berapapun duitnya akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi justru orang itu kalau ciri-ciri orang akan kaya, itu orang yang punya utang belum bisa bayar. Itu ciri-ciri bakal sugih. Asal niat bayar. Maksudnya niat bayar apa? Tadi sore udah saya jelaskan, niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Yang namanya niat itu segera diikuti perbuatan. Tapi kalau begini, nanti kalau saya punya uang, nanti kalau saya punya uang, nanti kalau saya punya uang saya bayar. Itu namanya bukan niat, itu namanya ngelamun. Makanya hutangnya nggak lunas. Orang yang punya niat bayar hutang itu, begitu punya duit maka dia bayarkan. Kalau nilainya masih kecil, hutangnya 1 miliar, punyanya uang kok 10.000, ya maka dia carokkan celengan, niat bayar hutang. Punya lagi niat bayar hutang, niat bayar hutang. Begitu pantas dikasihkan orangnya, dibayarkan. Ini saya titip 50 juta.